Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi gereja kita HKBP Durensawit. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kehidupan. Maka mari saudara terkasih, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami hingga hari ini. Biarlah sepanjang hari ini juga kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang menuntun kami dan memelihara kami dan memberkati kami. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, demikian bunyinya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku, tentu kita semua ingin memiliki kehidupan yang tentram dan damai. Untuk itu, kita bisa untuk melakukan itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu ketika Dia datang di dunia, Dia akan memampukan kita insaf akan semua dosa kita, menguasai hati kita, dan kita insaf akan kebenaran dan penghakiman. Oleh karena itu saudara terkasih, mari kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus yang mengatur kita, yang memimpin kita, memelihara kita sepanjang hari ini. Bagaimana caranya? Itulah yang perlu kita dengarkan di pagi ini. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus membimbing kita, mengatur kehidupan kita sepanjang hari ini. Yang pertama sekali adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap engkau bangun, dari bangunmu, dari tidurmu di pagi hari, mari serahkan hidupmu dan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah renungkanlah firman Tuhan secara rutin setiap hari. Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita hikmat dan pengertian akan arti kehidupan ini. Dan ketiga adalah bergaullah dengan orang-orang yang hidup di dalam Roh Tuhan. Melalui pergaulan kita, komunitas kita yang percaya, yang membangun iman kita, kita akan terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara terkasih, mari peka terhadap suara Roh Kudus yang menyapa kita setiap pagi. Begitu kita bangun pagi, Roh Kudus akan menyapa kita. Apakah keuntungan jika Roh Kudus membimbing kita dan tinggal di dalam kita? Yang pertama sekali dikatakan, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus akan membawa banyak keuntungan secara rohani, juga kehidupan kita sehari-hari. Kita dimampukan mendapatkan hikmat yang benar. Kita akan hidup menjadi orang-orang yang bijaksana, mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Yang kedua, kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Damai yang dibawakan oleh Roh Kudus membuat kita memiliki akal budi dalam hidup ini. Seperti dikatakan oleh Tuhan, oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu, mampukan engkau memiliki akal budi, menilai segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita memberikan, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan sukacita, memampukan kita bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan ini, memberikan kita hati yang berkarakter seperti Kristus. Baiklah saudaraku terkasih, mari sepanjang hari ini kita hidup bersama dengan Roh Kudus, mendengarkan suara Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, memampukan kita menghadapi segalanya, baik tantangan maupun pengharapan di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Roh Kudus mampu menolong kami, mengatur hidup kami, berjalan di jalan yang benar. Kiranya senantiasa Roh Kudus Tuhan membaharui dan tinggal di dalam hati kami. Amin.